Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada hamba-Mu roh hikmat yang daripada Tuhan ketika akan menyuarakan firman-Mu ini. Dan setiap kami yang akan mendengar, menerima firman-Mu yang kudus ini, karuniakanlah ya Tuhan roh pengertian. Melalui roh pengertian itu, setiap kami yang mendengar menjadi mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di ibadah Minggu Seksagesima hari ini, 23 Februari, tertulis pada Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-48. Matius pasal 5, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-48. Marilah kita membacanya secara bergantian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian isi firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Syukur kita panjatkan jemaat yang terkasih kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih-Nya kepada kita pribadi lepas pribadi, mengizinkan kita diberi kesehatan untuk hari ini, mengizinkan kita diberi hati yang mau, hati yang rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan di ibadah Minggu Seksagesima 60 hari sebelum Paskah di Minggu pagi ini. Kiranya setiap jemaat yang hadir di ibadah pagi ini terberkati melalui para pelayanan hamba Tuhan. Dan setiap pujian yang sudah kita panjatkan kehadirat Tuhan kita, kiranya Tuhan mendengar dan menghendakinya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, di minggu yang kemarin, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum Paskah, firman Tuhan sudah kita terima, sudah kita hidupi di dalam 1 minggu. Dikatakan apa? Tuhan adalah pengharapan kita. Sehingga dengan mendengar dan mengimani Tuhan adalah pengharapan kita, kita kuat menjalani kehidupan kita masing-masing. Bersandar kepada Tuhan adalah pengharapan kita. Di minggu hari ini disuarakan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Benar Manginang memasuki minggu peringatan tentang penderitaan Tuhan Yesus, kita akan diajarkan tentang firman Tuhan untuk berdamai dengan diri sendiri,
berdamai dengan orang lain, dan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan bersuara, kasihilah musuhmu. Siapakah yang disebut sebagai musuh? Secara umum, masing-masing kita memiliki pemahaman tersendiri tentang musuh di sini. Siapakah musuh saya? Apakah saya memiliki musuh? Tanpa tidak kita sadari ada yang memusuhi kita. Mungkin karena cara berbicara kita, mungkin karena bagaimana kita bersikap kepada dia, itu tidak kita sadari. Ada yang memusuhi kita. Lalu musuh itu apa artinya? Di konteks ini Amanginang, khotbah di bukit, khotbah Tuhan Yesus di bukit, mengajarkan tentang bagaimana orang yang mengikut Kristus itu hendaknya hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Jadi ada yang menghitung berapa kata kasih di dalam Alkitab ini. Kata kasih di dalam Alkitab ini kurang lebih ada 492 kali. Kata kasih di Alkitab ini kurang lebih ada 492 kali. Di dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan tentang kasih. Menggantikan tentang pemahaman orang Yahudi, pembalasan. Hukum pembalasan diganti dengan hukum kasih. Jadi banyak orang-orang, khususnya para ahli Taurat, yang seperti memahami ajaran Tuhan Yesus ini meniadakan hukum Taurat. Karena para ahli Taurat ini kan mengajarkan tentang hukum-hukum yang diajarkan oleh Musa di kitab Keluaran, di kitab Imamat, banyak di sana diajarkan. Dan mereka sangat mematuhi aturan itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat ada penyalahgunaan hukum Taurat, aturan yang diberlakukan pada saat itu. Justru menjadi sebuah penindasan, bukan menjadi kasih lagi aturan itu. Maka dengan tegas Yesus mengatakan sebelum ayat ini di ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukan meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Di ayat demi ayat yang sudah kita baca tadi Amanginang sungguh sangat sederhana. Mungkin setiap kita bisa menjabarkan nats ini sesuai dengan pemahaman kita masing-masing, sangat sederhana. Jadi karena sangat sederhana, masing-masing kepada kita sekarang berkata, marilah kita lakukan. Sulit ini kita lakukan jika kita berkacamata dengan cara pandang kita manusia. Karena akan konyol Amanginang. Ketika kita membaca nats demi ayat dari 38 sampai 48 tadi, itu adalah sebuah kekonyolan bagi orang-orang yang mengandalkan pikiran kedagingan. Tetapi itu akan menjadi sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang mengandalkan kacamata iman. Itu akan menjadi sebuah kemuliaan. Jadi standar orang Kristen itu sungguh sangat luar biasa di luar pemikiran manusia. Apa-apa saja sikap hidup orang Kristen yang dihendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Para ahli Taurat mengajarkan hukum pembalasan, lex talionis. Hukum pembalasan. Pembalasan yang bagaimana? Mereka punya alasan. Jika ada hukum lex talionis ini, maka orang-orang jahat akan berubah. Akan berkurang. Nyatanya tidak. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, meluruskan. Bukan hukum pembalasan, tetapi hukum kasih. Yang semula diberlakukan, mata ganti mata, maka ubah. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata itu adalah pembalasan. Tetapi yang harus kamu respon, ketika pipi kananmu ditampar, berikan jugalah pipi kirimu. Bukan hukum pembalasan menampar balik, tetapi berikan jugalah pipi kirimu. Ketika pipi kananmu ditampar, berikan jugalah pipi kirimu. Bukanlah itu sebuah kekonyolan Amanginang? Mungkin ketika kita ditampar, kita akan menampar balik. Jika kita berpikir dari sisi kemanusiaan kita, tidak terima. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di sini tidak.
Jika pipi kananmu ditampar, berikan jugalah pipi kirimu. Sungguh sangat luar biasa. Mungkin kita pernah ya mendengar cerita ini. Ini hanya sebuah ilustrasi untuk khotbah. Di sebuah desa, biasa kan Kak Amanginang memelihara ayam kampung ya. Jadi keluarga si A ini punya ayam kampung. Ayamnya ini pergi ke halaman si B. Mamanya si keluarga B ini tidak suka ada ayam si keluarga A. Dilemparnya, kemudian langsung mati ayamnya ini. Setelah dilihat mama si A ini, ayamnya sudah mati, diambilnya ayam ini, kemudian diolahnya menjadi makanan. Setelah diolahnya menjadi makanan, disuruhnya kepada anaknya, antarkan ini nak ke namborumu. Kebetulan berkeluarga Manginang, antarkan ke namborumu. Diterimanya, dimakan keluarga itu. 2 hari kemudian juga ayam si keluarga ini masih sama. Laut tu alaman ni si keluarga B, tu edanai, tu alaman ni edanai. Dilempar lagi, mati lagi, diolah edanya ini lagi. Disuruh sama anaknya, antarkan ke namborumuna, diterimanya. 3 hari lagi, romuse, mula manuk jabbe nama tungun ayam jantan. Saya dilempar, mati juga. Diambil si edanya ini, diolah lagi, dibawa memasak gota, alanga ayam jantan. Dimakan keluarga si B ini. Kemudian sadarlah si edanya ini, bah, asing. Holanda mengantari ayam edaan. Diingoti bana mah, ternyata ayam yang diantari itu adalah karena kesalnya ayam yang dilemparnya menjadi mati. Dia sadar sendiri, melihat dan merenungkan perbuatannya dengan diantarkannya makanan dari yang punya ayam tadi. Alai molo di kenyataan jarang dorasi songonya teh. Molo martadang manuk nion, molo dilempar. Itu dibuat do boras manangah hana perlu panganon si manuki. Hure, una kolatu si toka turnin nado. Jadi sangat luar biasa memang emosi seorang manusia jika sudah tidak baik lagi dengan seseorang. Sungguh sangat luar biasa. Apalagi yang hubungannya awalnya adalah sangat dekat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Paulus mengajarkan itu di Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana agar kita mampu Amanginang mengalahkan kejahatan ini dengan kebaikan? Kita lihat saja. Bagaimana Tuhan Yesus itu? Langsung tergambar aja. Oh Tuhan Yesus. Ingat saja Tuhan Yesus. Karena ketika kita mengingat wajah yang tidak kita sukai itu, kita akan semakin jahat. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan Yesus, kita akan baik. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita akan mampu berdamai dengan diri sendiri. Kita akan mampu melihat ketidakbaikan atau perbuatan dia tadi itu dari sudut pandang aku harus tetap menjadi orang baik. Mengapa? Karena ketika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, menjadi bertambah orang jahat. Dia sudah jahat, kita menjadi jahat. Jika boleh, janganlah kiranya bertambah orang jahat. Jika ada orang yang jahat sama kita, usahakan dirimu tetap baik. Supaya kamu juga tidak sama dengan dia. Boleh membenci, tetapi yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kenapa kita membenci perbuatannya? Karena dengan membenci perbuatannya lah kita tidak mencontoh perbuatannya. Kita bisa menjaga hati kita tetap menjadi orang baik. Kebaikan-kebaikan apa lagi yang harus kita lakukan? Jika ada mengingini bajumu, berilah jubahmu. Mungkin di konteks pada saat itu, ketika di sebuah peradilan, ada orang yang menginginkan baju, di ayat 40 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ketika dia menginginkan baju, harus kita serahkan jubah. Yang lebih mulia lagi yang harus kita berikan. Dia menginginkan baju, tetapi kita memberikan jubah. Yakin dan percayalah Amanginang. Ketika kita memberi yang mulia terhadap orang lain,
maka Tuhan juga akan memberikan yang mulia kepada kita. Tetapi motivasinya jangan ke sana. Motivasinya adalah aku harus menjadi orang baik. Itu aja motivasinya. Dan Tuhanlah yang bekerja memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tuhan yang bekerja memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dikatakan juga jika kamu diajak berjalan 1 mil. 1 mil ini kira-kira 1,5 kilometer. Berjalanlah sejauh 2 mil. Ada sebuah kebiasaan di masyarakat pada saat itu, langsung menyuruh orang Amanginang. Jika dia kastanya lebih tinggi, dia langsung memaksa, bawa dulu ini. Jika kita ingat perjalanan salib Tuhan Yesus, dipaksakan Simon Kirene membawa salib. Hei Simon Kirene, bawa salib, bawa salib. Simon Kirene mau. Jadi Tuhan Yesus mengatakan jika ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Karena paksaan dan ajakan itu adalah untuk kebaikan. Mungkin dia menginginkan kamu memiliki waktu yang lama bersama dia. Karena dengan sedikit waktu mungkin tidak puas berbicara dan dia tidak mendapatkan solusi. Jadi marilah bersahabat dengan orang tanpa merasa rugi dengan waktu. Ketika dia belum puas, marilah masih berbicara. Kita berdiskusi dulu, berdiskusilah dengan mereka. Jangan merasa rugi memberikan waktu kepada orang-orang yang mengharapkan waktu kita. Dan kemudian dikatakan, berilah dan jangan menolak orang yang mau meminjam. Berilah dan jangan mau menolak orang yang mau meminjam. Ini kemurahan hati. Kemurahan hati. Yesus selalu mengajarkan tentang kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan diberi kemurahan. Kalau kita pakai hukum kemurahan hati dengan hukum matematika, ini tidak akan bisa ketemu. Karena dengan hukum hitungan kita berkata, ketika aku memberi maka aku akan berkekurangan. Tetapi ketika kita memakai hukum kemurahan hati dari iman, percayalah, memberi bukan karena berlebih, dan dengan memberi kita tidak akan berkekurangan. Memberi bukan karena berlebih, dan dengan memberi kita tidak akan berkekurangan. Sangat luar biasa bagaimana seorang janda di Sarpat ya melayani seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan berkata, saya mau singgah ke rumahmu. Bagaimana kamu bisa singgah di rumah? Tidak ada roti. Tapi langsung hamba Tuhan berkata, isilah buli-buli itu dengan air. Semuanya langsung tersedia, sungguh sangat luar biasa. Ketika kita memiliki niat untuk memberikan yang terbaik kepada orang, maka Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Ini juga sebuah kekonyolan jika kita tangkap dari sudut pikiran manusia. Ideo swadong dope seperti itu. Jadi kita langsung melihat diri kita yang kurang. Banyak dikasih Tuhan talenta kepada kita. Tidak bisa memberi kemurahan hati lewat materi, waktu juga bisa. Cara atau solusi bisa juga kita sampaikan kepada mereka. Jadi mereka tadinya yang ada dalam pergumulan mendapatkan solusi. Keluar dari pergumulannya menjadi semangat kembali. Inilah hukum-hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita tentang kebaikan. Kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Benar ya Amanginang, firman Tuhan itu mempengaruhi aura kita. Di minggu hari ini dikatakan hiduplah di dalam kasih, kasihilah musuhmu. Saya perhatikan semua jemaat yang hadir di sini, semua wajahnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Jadi ketika saudara tadi sampai di gereja ini, apakah saudara sudah bersalaman dengan yang di samping kiri kanan Amang dan Inang? Ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin yang sudah ini merequire ya karena saling berkenalan ya, saling kenal. Atau punguan Ina Deborah, selamat tariming. Yang tidak saling kenal, yang tidak satu punguan sudahkah bersalaman? Belum katanya. Atau yang tidak satu punguan di luar merequire, di luar Deborah, apakah saling mengenal? Secara umum kita ini orang Kristen, secara khusus kita ini jemaat Bonang Indah. Ada dari Wik Bethlehem, satu kursi dengan Wik Nazaret, apakah saling mengenal? Mungkin tidak, tetapi wajahnya saya kenal. Apakah sudah saling bersalaman? Mungkin tidak, karena sudah sebuah kebiasaan, tetapi itu kebiasaan yang tidak baik ya Manginang. Karena di pesta aja kita
martutur gitu, langsung dope, oh di jalan tulang. Itu langsung kita kejar. Kenapa ketika di gereja sikap seperti itu sulit ya Manginang ya? Mari kita ubah dulu. Jadi ada pernah jemaat yang berkata seperti ini, Inang Bibel katanya, kenapa? Saya pernah gereja di gereja Gading Serpong. Iya, saya lihat Inang jarang gereja di gereja Bonang. Iya, kenapa ya Inang? Ada perbedaannya Inang. Apa perbedaannya? Kalau di Gading Serpong, saya kan tidak dikenal oleh orang-orang itu. Tetapi ketika saya tiba di pintunya, sintuannya langsung ramah. Baru saya lihat loh Inang, baru apa, silahkan duduk. Terus ketika duduk juga di kursi, langsung disapa yang di samping. Selamat datang Inang, baru apa, tinggal di mana. Tapi kalau di Bonang Indah itu agak jarang katanya. Jadi koreksi juga kepada saya sebagai hamba Tuhan. Apa betul ya? Kalau misalnya datang dari rumah mau ke gereja, turun dari motor langsung lari-lari ke konsistori. Jadi pelajaran juga sama saya, ini menegur saya berarti ini. Jadi mulai dari situ saya mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi ramah. Karena ternyata jemaat itu merindukan keramahan. Ramah, saling menyapa satu sama lain. Karena dengan bersalaman ada saluran kasih. Karena Manginang, saluran kasih nyaman dengan yang di samping. Dengan bersalaman ada saluran kasih. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya, di luar punguan, kita yang tidak saling mengenal, yang tidak satuik, marilah bersalaman, selamat hari Minggu. Unang dotong Manginang neng udul di pojok, setai bijobah, dan pitor di jalan, pitor neng lahui tatu pojok ya, tidak. Tetapi mari kita ubah dulu budayanya, disalam dulu. Selamat hari Minggu Inang, saya bisa enggak di pojok sana? Lebih, sangat luar biasa sapaan itu. Jadi jemaat itu juga merasa nyaman lewat tutur kata sapa kita tadi yang sangat penuh dengan kasih. Jadi mulai dari situ kulihat Inang itu sudah mulai rajin. Jadi ini juga koreksi untuk yang petugas kolektan ya Amang Inang ya. Amang Sintu yang di belakang. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak beres dari rumah, wajahnya itu tidak usahlah dulu dibawakan ke gereja. Ya, karena saya juga tahu ya, karena sudah berkeluarga pagi-pagi. Mana jas, mana sarapan, mana ini. Tidak sempat disiapkan oleh Inang baru tapu bolon sama Amang CST Pasar Ibu. Usahakanlah dulu senyum di pintu itu. Supaya jemaat itu juga langsung merasa terberkati sukacita masuk ke gereja ini. Tapi kalau sintuannya, wajahnya itu tidak senyum, kasih amplop, jemaatnya itu juga takut melihat wajah sintuannya. Yang tadinya dia berencana isi amplopnya ini penuh dengan ucapan syukur, tapi karena tergambar wajah sintuannya tadi tidak penuh dengan senyuman, orasina. Tidak perlu. Karena di pembelajaran kita, learning sintua itu tidak diajarkan seperti itu. Tidak seketat security atau penerima tamu, tidak. Penuh dengan senyuman aja. Selamat hari Minggu Inang gitu. Unang do tatiu patong amplopon, asal ro rua sidak tabereng bohina, ya. Alea ke penerima kolektan, senyumna. Tadi do torus hati Amang Inang setiap hari Minggu ya. Otik do jawaban na bamang, PR do tuhita perhala do. Supaya kita lebih ramah lagi menjamu setiap jemaat yang mau masuk ke dalam gereja ini. Lebih ramah lagi. Itu adalah saluran kasih ketika kita ramah. Yang selanjutnya Amang Inang dikatakan, setelah hukum mata ganti mata, dilakukan hukum kasih, diajarkan Tuhan Yesus lagi, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Itu dikatakan hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi musuh. Bagaimana sikap kita mengasihi musuh? Ini akan sulit kita katakan, ini akan sulit kita lakukan jika kita berkaca kepada diri kita sendiri yang selalu merasa benar. Tetapi ini akan mudah kita lakukan ketika kita mengingat Tuhan Yesus juga. Di doa Bapa kami kan dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dia kita tidak lihat lagi sebagai musuh. Karena sadar atau tidak sadar,
Penderitaan sering muncul karena permusuhan. Penderitaan sering muncul karena permusuhan. Sadar tidak sadar, penderitaan muncul sering karena permusuhan. Kenapa menderita? Karena musuh itu bukanlah orang lain. Musuh itu adalah orang yang dekat dengan kita. Siapakah musuh orang yang dekat dengan kita? Mantan teman, mantan besti, mantan sahabat, mantan satu punggungan, atau di bahasa umum yang sering kita dengarkan, yang sakit hati. Jadi musuh itu tidak jauh dari hubungan kita yang sebelumnya. Dia adalah orang yang dekat dengan kita di awalnya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan sadar atau tidak sadar, penderitaan sering muncul karena musuh, karena permusuhan. Untuk itu, marilah kita hilangkan permusuhan. Apa yang kita lakukan? Menjalin persahabatan. Hilangkan permusuhan, tetapi jalinlah persahabatan. Mengapa kita menderita ketika memiliki musuh? Karena orang yang kita musuhi itu tidaklah jauh dari kita. Pajupang doi dohot hita di Punguan, pajupang doi bana dohot hita di Huria, pajupang doi bana dohot hita di Parsahutaun, karena dia ada di sekitar kita. Jadi busi saum mahita, setiap melihat dia hari-hari kita menjadi kacau. Padahal rumah bagus-bagus saja, keluarga juga bagus-bagus saja. Tapi karena hubungan yang tidak sehat tadi membuat hari-hari kita menjadi kacau. Jadi marilah tidak menjalin permusuhan terhadap orang lain. Seperti kalimat saya di awal tadi, yang kita benci itu bukanlah orangnya, tetapi perbuatannya. Supaya kita tidak terjerat bermusuhan dengan dia. Jika ada orang yang memusuhi kita tanpa sadar, selalulah berdoa menginang. Karena susah juga untuk membenarkan diri mengatakan saya tidak sadar. Saya tidak tahu ketika saya melangkah salah bagi dia. Jadi marilah senantiasa menjaga diri ketika ada orang yang tidak secara sadar menurut kita adalah membenci kita, selalulah berdoa. Dan ketika kita mengetahui dia tidak menyukai kita, usahakanlah bersahabat atau bersalaman dengan dia. Maka respon dia nantinya akan seiring dengan perjalanan waktu bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidakkah indah Amanginang ketika kita memiliki sahabat, tidak ada musuh, semua menjadi indah. Karena dengan memiliki musuh, hari-hari kita bisa menjadi kacau. Semua ini harus kita lakukan, kata Tuhan Yesus. Kita harus lakukan karena kita sudah hidup di dalam kasih Kristus. Karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Kasihlah yang diajarkan kepada kita. Hingga di akhirnya kita menjadi orang yang sempurna. Bukan lagi orang fasik yang hanya bersahabat dengan orang yang baik kepada kita. Yang hanya bersahabat dengan orang yang mengasihi kita. Pemungut cukai juga melakukan itu, kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus naik lebih tinggi lagi. Ketika ada orang yang tidak menyukai kita, kita lakukanlah kebaikan kepada mereka. Marilah mencintai sesama. Mencintai sesama kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami manusia. Kami hanya bisa bersandar penuh kepada Tuhan saja untuk mampu menghidupi firman ini. Karena dengan mengandalkan pikiran kami tidak akan mampu melakukannya. Tetapi kami akan tetap berjuang dan berniat untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih dan penyalur kasih. Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah pada pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap rumah tangganya. Marilah senantiasa Tuhan sertai. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Berkati juga pekerjaannya menjadi sumber berkat untuk kebutuhan yang bisa kami pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang belum hadir di ibadah pagi hari ini.
Marilah Tuhan ketuk pintu hati mereka untuk hadir di ibadah siang, agar setiap jemaat-Mu tidak ada yang tidak merindukan ibadah, tetapi semuanya adalah orang-orang yang merindukan Tuhan lewat ibadah ini. Pakailah kami Tuhan, para hamba-Mu ini, di dalam setiap keterbatasan kami, berikan kepada kami hikmat, agar jemaat-Mu ini bisa kami layani dengan penuh sukacita, dan mereka juga mendapatkan pengharapan dan iman yang teguh ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin yang bersuara itu bukanlah diri kami sendiri, tetapi Engkaulah Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Untuk itu pakailah kami Tuhan lebih lagi untuk mendoakan, menguatkan jemaat yang sudah Tuhan berikan untuk kami layani, hingga setiap jemaat ini mendapatkan pelayanan yang terbaik di dalam gereja HKBP Bonang Indah ini. Tuhan, jemaat-Mu juga yang ada di dalam keadaan sakit tubuh yang lemah, Tuhanlah yang memulihkan lewat obat, makanan dan minuman yang mereka pakai. Jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang kedua sambil mengangkat pujian bagi Tuhan.